kita harus melihat pasal yang didakwakan kepada Rizik Syihab. Ancaman hukuman yang didakwakan terhadap Rizik Syihab ini kan sebetulnya adalah 10 tahun penjara. Ya, dan ini adalah dakwaan terhadap kebohongan tentang swab tes ya di Rumah Sakit UMNI. Jadi bukan soal kerumunan. Kalau soal kerumunan, Rizik Syihab kan sudah divonis sebelumnya. Kalau kerumunan yang di Petamburan dan di Megamendung kan sudah divonis. Yang di Megamendung bahkan hanya denda, yang di Petamburan divonis kurungan juga. Nah, ini adalah vonis terhadap dakwaan kebohongan atas swab tes di Rumah Sakit UMNI Bogor, di mana pada saat itu JPU, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tuntutan 7 tahun penjara, dan ini hakim memvonis 4 tahun pidana kurungan. Jadi itu harus dilihat. Nah, mengapa orang banyak bertanya-tanya kok ini vonisnya Rizik berat sekali? Karena apa? Asumsinya publik hanya sebatas kerumunan. Tetapi publik tidak melihat dampak dari kebohongan yang dilakukan oleh Rizik Syihab soal tes swabnya, di mana pasca dia pergi meninggalkan Rumah Sakit UMNI Bogor, ya, saya tidak ingin menggunakan kata kabur atau lari, tetapi dia meninggalkan Rumah Sakit UMNI Bogor, dia juga kan masih melakukan acara-acara dakwah, ya, dakwah di sana, dakwah di sini. Nah, inilah yang membahayakan masyarakat umum. Sementara dia sendiri ternyata kan statusnya adalah positif COVID. Nah, dia membawa-bawa virus kepada banyak kerumunan orang, banyak orang. Nah, inilah yang pertama bertentangan sekali dengan undang-undang tentang wabah. Yang disitulah ancamannya dia 10 tahun pidana penjara sebetulnya. Dituntut 7 tahun dan divonis 4 tahun. Nah, inilah penghambat yang dilakukan oleh Rizik Syihab terhadap penanggulangan wabah yang sedang merebak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus kita lihat dampak keresahan dari apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Ini juga tidak kecil. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik secara keseluruhan, karena memang orang bertanya-tanya pada saat itu, ini Rizik Syihab negatif tidak? Positif tidak? Nah, kalau positif ini bagaimana? Kalau negatif, ya oke, tidak apa-apa. Tapi kalau dia ternyata positif dan dia jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, bikin acara di sana, bikin acara di sini. Nah, inilah yang kemudian membuat publik menjadi resah, gelisah, dan ini menimbulkan sebuah suasana yang sangat besar di tengah-tengah publik kita. Keresahan publik ini besar. Nah, 2 faktor inilah yang kemudian menjadi faktor utama hakim menjatuhkan vonis kepada Rizik Syihab. Selain itu, ada beberapa faktor, diantaranya adalah sikap Rizik Syihab selama persidangan berlangsung. Publik melihat bagaimana Rizik Syihab selama persidangan itu berperilaku. Ya, kadang-kadang dia malah marah-marah kepada jaksa, membentak jaksa, sikap dan etika yang tidak patut ditunjukkan di depan persidangan. Nah, hal-hal seperti ini akan memberatkan posisi terdakwa. Nah, inilah secara akumulatif dilihat oleh hakim, meresahkan, membuat banyak publik menjadi resah, ya. Dan kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu yang dia mana terbukti berbohong, berdampak kepada menghambat penanggulangan pandemi atau wabah yang sedang terjadi. Nah, inilah secara akumulatif yang dilihat oleh hakim, maka Rizik Syihab divonis ya hampir 60%, ya, hampir 60% daripada tuntutan jaksa. Yang justru kalau menurut saya sebetulnya tadinya berharap bahwa hakim akan melihat dan menjatuhkan vonis ini sekitar paling tidak 2/3, ya, atau di angka 5 tahun pidana kurungan, karena memang jaksa pada saat mengajukan tuntutan 7 tahun itu sudah punya pertimbangan-pertimbangan hukumnya, termasuk apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab pada saat pembelaan dirinya dalam pledoinya, dalam kesaksian-kesaksian di persidangan itu, bahkan menyebut-nyebut institusi BIN yang kemudian dibantah oleh BIN. Ya, itu kan menambah nilai negatif semua terhadap Rizik Syihab. Karena apa? Dianggap Rizik Syihab malah menambah kebohongan di dalam persidangan. Nah, hal seperti itulah yang menambah keberanian JPU menuntut 7 tahun dan hakim memvonis 4 tahun. Menurut saya sebetulnya vonis hakim ini sudah agak adil, ya, tetapi masih kurang adil. Kalau harusnya adil terhadap dampak yang ditimbulkan pada pandemi sekarang, kita lihat bagaimana pandemi ini dan tidak tuntas-tuntas. Saya tidak menyatakan bahwa ini akibat dari
perilaku Rizik Syihab, tetapi perilakunya telah menghambat penanggulangan pandemi yang mewabah pada saat itu. Dan ini sekarang kita merasakan bahwa pandemi COVID ini tidak tuntas-tuntas dan terus bahkan makin membesar sekarang. Nah, hal seperti inilah yang dilihat oleh hakim, maka hakim menjatuhkan vonis kepada Rizik Syihab 4 tahun. Kalau saya hakimnya tadinya, kalau saya akan memvonis di antara 5 sampai 6 tahun pidana penjara, karena dampak yang ditimbulkannya itu adalah tetap menghambat program pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan kemudian membuat keresahan di tengah masyarakat karena orang bertanya-tanya waktu itu, ini Rizik Syihab positif tidak, negatif tidak. Nah, kira-kira seperti itulah keresahan-keresahan yang timbul di tengah publik, menghambat pandemi, penanggulangan pandemi. Ya wajar menurut saya hakim kemudian menjatuhkan vonis 4 tahun kepada Rizik Syihab. Ini sebetulnya bahwa saya menggambarkan kelompok pendukung Rizik Syihab ini adalah kelompok yang tidak memahami makna keadilan sesungguhnya. Ya, ketika dulu Ahok melakukan pidana yang kemudian dituntut oleh jaksa pada saat itu dengan tuduhan penistaan terhadap agama, pendukung Rizik Syihab ini kan kemudian berbondong-bondong meminta Ahok harus dihukum berat, bla 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 segala macam. Dan sekarang pada saat junjungan mereka, Rizik Syihab, pemimpin mereka yang mereka sebut dengan imam besar mereka ini melakukan juga perbuatan pidana meski berbeda pidananya, mereka malah menuntut Rizik Syihab dibebaskan. Nah, ini adalah sebuah perasaan-perasaan yang tidak seharusnya ada bagi orang-orang yang mengaku orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu harusnya bertindak adil, bersikap adil kepada semua kesalahan. Siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum. Mestinya begitu. Nah, kenapa sekarang mereka ini begitu bergemuruh, begitu bergolak meminta supaya Rizik Syihab dibebaskan? Padahal fakta-fakta persidangan menyatakan dengan jelas bagaimana Rizik Syihab telah berbohong terhadap status pemeriksaan swab tesnya di Rumah Sakit UMNI. Nah, namanya kebohongan kan harusnya dihukum. Jangan ada asumsi bahwa dia kan berbohong untuk dirinya sendiri. Tidak bisa begitu. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh kebohongan ini adalah dampak terhadap publik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah dari Rumah Sakit UMNI, Rizik Syihab kan masih melakukan acara dakwah di Jakarta, mengumpulkan banyak orang. Nah, hal seperti ini kan dianggap menghambat upaya pemerintah menyelesaikan masalah pandemi. Nah, kemudian hari ini kita menyaksikan bagaimana para pendukung Rizik Syihab berbondong-bondong menuntut supaya Rizik Syihab dibebaskan. Nah, inilah mereka telah kehilangan makna keadilan di dalam hatinya. Mereka tidak lagi mengerti apa itu yang disebut dengan keadilan, tetapi hanya hasrat di hati mereka bahwa Rizik Syihab ini harus dibebaskan terlepas itu salah atau tidak salah. Karena tidak satu pun dari pendukung Rizik Syihab ini yang bisa menjelaskan Rizik Syihab ini tidak bersalah. Mereka tidak mampu menjabarkan Rizik Syihab ini tidak melakukan pelanggaran hukum. Mereka tidak mampu menjelaskan Rizik Syihab ini tidak melakukan pidana. Mereka hanya bernafsu, berhasrat, pokoknya Rizik Syihab harus bebas. Pakai kata pokoknya. Nah, inilah yang menjadi masalah. Akhirnya apa yang terjadi hari ini kita lihat terjadi gesekan, bentrokan dengan aparat, dan inilah kualitas mereka sesungguhnya. Jika sangat kita sayangkan ketika Jakarta pandemi COVID-nya sedang merajalela seperti ini, justru pendukung Rizik Syihab berkerumun, berbondong-bondong seperti itu tidak mengindahkan aturan yang ada. Dan kita juga menyayangkan ketika pemerintah DKI Jakarta terkesan diam dan tutup mulut terhadap hal-hal seperti ini. Padahal harusnya gubernur bersuara lah. Kita tahu kan gubernur adalah kelompok dari mereka ini. Ya, kita tahu gubernur ini adalah hasil pilihan dan dukungan dari kelompok-kelompok yang berkumpul hari ini. Mestinya gubernur berbicaralah kepada khayalan ini supaya tidak berkerumun. Ini kan pandemi sekarang sedang menggila di Jakarta. Mestinya gubernur bersuara dan berbicara. Tetapi ya kita tidak bisa berharap banyak kepada gubernur DKI Jakarta atas hal ini karena memang tidak mungkin dia berani terhadap kelompok yang menaikkan dia menjadi gubernur. Ya, inilah risiko yang kita hadapi sekarang sebagai publik di Jakarta ini akibat dari perbuatan para pendukung Rizik Syihab. Saya berharap supaya setelah ini tidak ada lonjakan kasus positif ya, karena saya lihat tadi kerumunan massa itu cukup banyak, ribuan. Kita tidak tahu di sana ada yang terpapar atau tidak. Kalau ada yang terpapar 2-3 orang saja pasti akan menyebar virusnya kemana-mana karena sangat dekat sekali. Nah, ini yang kita sayangkan dan berharap ke depan ini tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kita berharap masyarakat kita ini
Jangan mengganggu proses peradilan dengan kekuatan otot. Jangan mengintervensi proses peradilan dengan kekuatan-kekuatan massa seperti ini. Ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Saya berterima kasih kepada Polri kepada Polri dan TNI yang menjaga jalannya persidangan hari ini dan memukul mundur para demonstran, menyuruh kembali dan tidak memberikan kesempatan untuk mengganggu jalannya proses persidangan. Karena memang kalau dibiarkan justru itu akan menjadi presiden buruk ke depan bagi peradilan kita di negara ini. Kira-kira begitu.